Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Qin Chen mendengus dingin. Secara alami, dia juga dapat membunuh Qian Yuanliang sendiri, tetapi dia harus menggunakan pedang karat misterius. Dengan cara ini, dampak yang ditimbulkan akan terlalu besar. Lagi-lagi, aku yang turun tangan, kata kucing hitam besar sedikit kesal. Qin Chen berkata, jika kamu tidak mengambil tindakan, apakah kamu di sini hanya untuk menonton pertunjukan? Ketika kata-kata itu jatuh, Qin Chen berusaha mendekati Qian Yuanliang. Kucing hitam besar itu menghela nafas, dan dia juga mulai mengambil tindakan. Hah? Mau mendekatiku? Teriak Qian Yuanliang mencibir, sosoknya mundur dengan keras, tidak memberi Qin Chen kesempatan untuk mendekat sama sekali, dan pada saat yang sama dia mengangkat tombak di tangannya lagi, dan niat membunuh yang mengerikan melonjak. Mata Qin Chen berkilat, dia membakar esensi dan darahnya, memacu arai pembunuh setan dengan seluruh kekuatannya, dan mengoperasikan aturan ruang. Sebelum tombak di tangan Qian Yuanliang benar-benar meledak, dia merasakan bahwa ruang di tempat dia berada telah berubah. Qin Chen menunjukkan pemahaman terkuatnya tentang aturan ruang hampir pada saat yang sama dia mendesak formasi. Dia mengangkat tangannya dan meraihnya. Kekuatan jiwa didesak secara ekstrim. Kekuatan magis dan kekosongan terbentuk dalam sekejap. Langit dan bumi tiba-tiba terhirup, dan aturan spasial yang mengerikan meresap, mengelilingi Qian Yuanliang dalam kekosongan ini. Hah, kamu dapat membatasi ruang di sekitarku. Ucap Qian Yuanliang berteriak kaget. Ini adalah keterampilan terbaik Po Kai Jun. Bagaimana anak ini mempelajarinya? Tetapi dia segera mengerti bahwa ini bukan kekuatan ruang yang dapat memenjarakan kekuatan magis milik Po Kai Jun. Ini adalah penjara luar angkasa, dan kekosongan tempat dia berada sepertinya tidak lagi ada di area ini. Dunia ini hanya milik Qin Chen dalam sekejap. Qian Yuanliang memahami situasinya dalam sekejap. Saat ini dia telah terpenjara oleh aturan ruang angkasa milik Qin Chen. Dia berusaha mundur dengan liar untuk pertama kalinya. Tapi pada saat ini, dalam kehampaan, bayangan hitam tiba-tiba muncul di belakang kepalanya. Hei, ini giliranku yang melakukannya. Itu adalah kucing hitam besar, cakarnya jatuh di belakang kepala Qian Yuanliang. Qian Yuanliang ingin bersembunyi, tetapi kecepatan kucing hitam besar itu terlalu cepat, dan dia bahkan tidak bisa merasakan napas yang tersembunyi, dan sudah terlambat baginya untuk bereaksi. Kekuatan tak terlihat mengalir ke pikirannya. Qian Yuanliang hanya merasakan kepalanya pusing, dia segera bangun. Tetapi pada saat ini, dua sosok muncul lagi di kehampaan. Itu adalah Lao Yuan dan Gu Zunren. Saat ini Qian Yuanliang telah dipenjara oleh aturan ruang Qin Chen, ditambah kucing hitam besar. Dia segera ditangkap oleh Lao Yuan dan Gu Zunren dan terjebak dalam kekosongan ini. Dari mana kalian berasal? Apakah kamu memiliki dunia kecil? Teriak Qian Yuanliang menatap Qin Chen dengan ketakutan, matanya penuh ketidakpercayaan, dan dia langsung mengerti bahwa Qin Chen benar-benar memiliki dunia kecil tempat orang bisa bertahan hidup. Ini adalah dunia kecil. Bahkan di surga, itu sangat langka. Ada dunia kecil pada anak laki-laki ini. Gumam Qian Yuanliang ketika terkejut, dia segera meledak dengan serangan yang paling menakutkan, membakar asalnya dalam sekejap. Hampir seketika dia menghancurkan ruang Qin Chen, dan mengecam Lao Yuan dan Gu Zunren. Gu Zunren membuka mulutnya dan mengeluarkan darah. Tetapi ketika Qian Yuanliang menerobos ruang Qin Chen, dia juga melihat sesuatu yang tak terlupakan dalam hidupnya, atau hal terakhir yang dia lihat dalam hidupnya. Ini adalah tombak darah sepanjang 3 kaki. Ketika Qian Yuanliang melihat tombak darah sudah tiba di depannya, dan niat membunuh untuk merobek kehampaan langsung hilang di pikirannya. Qian Yuanliang bahkan tidak berani melawan di depan tombak darah ini. Pada saat ini, kekosongan menghilang,
langit dan bumi menghilang, bahkan Qin Chen ikut menghilang. Di seluruh dunia, hanya ada satu hal, yaitu tombak darah setinggi 3 kaki. Tombak darah pemakan jiwa, teriak Qian Yuanliang mengeluarkan raungan ngeri. Dia jelas tahu tombak darah ini sangat akrab dengannya. Saat dia melihat tombak darah, matanya menunjukkan kengerian yang ekstrim. Dia melepaskan diri dengan panik dan ingin melarikan diri dari sini, tetapi dia juga mengerti bahwa begitu dia ditatap oleh tombak darah ini, kemungkinan dia bisa melarikan diri terlalu rendah. Tombak darah ini telah menguncinya sepenuhnya, bahkan jiwanya. "Nak, kamu bisa memperbaiki tombak pemakan jiwa," teriak Qian Yuanliang meraung marah, matanya penuh ketakutan, dan dia hanya bisa mencoba meletakkan tombaknya secara horizontal di depannya untuk memblokir serangan tombak darah. Namun, tombak darah ini sangat mengerikan, itu sudah menusuk tubuhnya dengan tawa, dan meledak dengan raungan yang menggelegar. "Apa?" Qian Yuanliang menjerit, meledak seketika, tubuhnya terkoyak. Dan kabut darah yang dia lelehkan tidak menyebar, tetapi sepenuhnya ditelan oleh tombak darah ini. The Soul Devouring Spear menjerit tajam, sepertinya ada semacam kegembiraan ekstrim. Nafas jahat berlama-lama di sekitar cahaya berdarah yang menyilaukan mekar di atas. Qin Chen juga merasakan kegembiraan tombak darah pemakan jiwa, tetapi dia tidak membiarkan tombak pemakan jiwa itu terus menyala, dan langsung menyingkirkannya langsung ke dalam giok keberuntungan. Dan pada saat ini, di kejauhan, 3 aura yang sangat menakutkan dengan cepat mendekat, dan 3 aliran cahaya langsung menembus langit dan datang ke tempat ini. Itu adalah Ling Luling dan 2 lainnya. Dan adegan terakhir yang mereka lihat dalam barisan redup di kejauhan, Qin Chen menusuk tubuh Qian Yuanliang dengan tombak, dan teriakan Qian Yuanliang langsung menyebar. Di telinga mereka, "Qian Yuanliang!" teriak Ling Luling meraung marah, mata mereka bertiga langsung memerah, dan mereka bergegas seperti orang gila. Mereka tidak menyangka hal seperti itu terjadi dalam waktu sesingkat itu ketika mereka pergi. Qian Yuanliang dibunuh oleh seseorang, dan dia dibunuh oleh anak laki-laki di ranah alam semi suci. Kucing hitam berkata, "Tidak, Qin Chen, penguasa surga ada di sini." Ucap kucing hitam besar itu segera berkata dengan cemas. "Aku juga merasakannya, saya khawatir hanya perlu puluhan napas untuk sampai ke sini." Ucap Qin Chen. Kekuatan jiwa Qin Chen begitu kuat, dia sudah merasakan sosok Ling Luling dan yang lainnya datang mendekat. Qin Chen tidak peduli untuk membersihkan medan perang, dan langsung mengambil cincin penyimpanan dan senjata Qian Yuanliang bersama dengan mayatnya ke dalam cincin penyimpanannya. Pada saat yang sama, dia juga menyingkirkan Lao Yuan, Gu Zunren, dan pilar dari 10.000 arai setan suci lalu bergegas menuju kejauhan. "Nak, kemana kamu bisa pergi? Mati untukku!" teriak Ling Luling dan mereka bertiga sangat marah, tubuh mereka bersinar, kecepatan mereka meroket, dan mereka seperti orang gila. Secara alami, Qin Chen tidak harus berurusan dengan mereka bertiga. Begitu dia menghadapinya, dengan kekuatannya saat ini, dia pasti akan jatuh ke dalam bahaya. Bagaimanapun, dia telah mendapatkan buah Dao Yunguo. Dia hanya perlu menemukan tempat untuk menyempurnakan buah ini dan memahami aturan waktu. Ketika aturan ruang dan waktu digabungkan, kekuatan tempur seperti apa yang akan dia miliki. Dan jika dia menemukan asal-usul langit dan bumi di sini, dan menggunakan asal-usul langit dan bumi untuk melangkah ke alam suci, maka akan sangat mudah untuk berurusan dengan penguasa surga ini, bahkan itu seperti memotong rumput. Memikirkan hal ini, Qin Chen bergerak lebih cepat dan melarikan diri dengan panik. "Mau lari? Kejar dia!" teriak Ling Luling sangat marah. Mereka berusaha mengejar dengan liar. Mereka tidak akan pernah mau melepaskan Qin Chen, karena selain membunuh Pucai Jun dan Qian Yuanliang, anak ini juga telah mencuri buah Dao aturan waktu. Bagaimana dia bisa membiarkan Qin Chen pergi? Qin Chen hanya mengabaikannya, dia dalam bentuk listrik bergegas pergi dari sini. Dia mendesak aturan ruang, dan tiba-tiba, kecepatannya meroket.
Aturan ruang didorong seperti lengan di bawah kendalinya. Kecepatannya terlalu cepat. Ling Luling dan ketiganya sedang dalam pengejaran, dan mereka mencoba yang terbaik, tetapi metode Qin Chen juga beragam. Teknik pembagian bayangan membuatnya menjadi ribuan klon, dan pemahaman Qin Chen tentang aturan ruang juga menakutkan, ditambah Ekaristi Abadi dapat menanggung serangan dari belakangnya. Beberapa jam berlalu, dan ketiga Ling Luling masih belum bisa mengejar Qin Chen. Mereka bertiga memiliki niat membunuh yang besar, tetapi di sisi lain, mereka penuh dengan rasa ingin tahu tentang Qin Chen. Orang ini pasti memiliki rahasia besar di tubuhnya, kalau tidak bagaimana bisa begitu mempesona. Bunuh orang ini dan ambil hartanya, pikir mereka bertiga. Oleh karena itu, mereka bertiga juga bertekad. Ketiganya percaya bahwa jika mereka memenangkan Qin Chen, keuntungan mereka akan luar biasa. Arah pelarian Qin Chen ternyata ke kedalaman reruntuhan. Beberapa jam kemudian, Ling Luling tiba-tiba merasakan hawa dingin yang tak bisa dijelaskan. Ada sekelompok kekuatan yang mengerikan di depan mereka, dan niat membunuh yang mengerikan melonjak, rasa dingin yang tak berujung berhenti tanpa sadar. Jika mereka terus mengejar, mereka akan mati. Ini adalah intuisi dari ketiganya. Secara alami, Qin Chen pernah ke reruntuhan ini di kehidupan sebelumnya, dan tentu saja dia terbang melalui tempat yang dia kenal. Namun, dia beruntung datang ke sini di kehidupan sebelumnya. Ada terlalu sedikit tempat untuk dilewati, dan dia perlahan-lahan mengingat. Pada saat ini, Qin Chen juga melihat kekuatan waktu di reruntuhan di depan. Dia tidak tahu mengapa dia memiliki intuisi seperti itu, tetapi dia mempercayainya. Namun, pada saat ini, selembar kertas rune emas di piring giok keberuntungan Qian Kun benar-benar menyala. Kertas rune emas ini diperolehnya dari Kaisar Bela Diri Emas. Dia belum pernah tahu efeknya sebelumnya, tetapi kekuatannya sangat menakutkan. Bahkan harta ini pernah menyakiti Pukai Jun. Dan Qin Chen masih tidak mengerti asal-usul kertas rune emas ini. Pada saat ini, kertas rune emas tiba-tiba menyala, dan kertas rune emas memancarkan sinar pemikiran untuk membuatnya terus maju. Qin Chen tiba-tiba menyadari bahwa dia telah meremehkan asal-usul kertas rune ini sebelumnya. Meskipun dia tidak tahu dari alam rahasia mana Kaisar Bela Diri Tubuh Emas mendapatkan kertas rune ini, kertas rune ini pasti ada hubungannya dengan tempat terlarang dewa ini, dan asal-usulnya benar-benar luar biasa. Kepercayaan yang tidak dapat dijelaskan membuat Qin Chen berhenti, dan dia maju dengan berani. Dia mengeluarkan kertas rune dan melihat bahwa peta ini memancarkan cahaya yang berapi-api, tetapi ketika dia melihat lebih dekat, dia menemukan bahwa cahaya itu sebenarnya dipancarkan dari sisi sebaliknya dari kertas rune. Qin Chen segera membalikkan jimat, dan segera melihat rune sederhana di belakang jimat. Rune inilah yang bersinar, memancarkan kekuatan suci tertinggi, dan memblokir kekuatan waktu yang mengerikan. Tanpa ragu, Qin Chen bergegas langsung ke pusaran kekuatan waktu. Tentu saja, dia tidak menerobos dengan gegabah, dia terus memperhatikan. Begitu ada bahaya, dia akan memasuki cakram giok keberuntungan alam semesta untuk pertama kalinya. Dengan cara ini, meski mungkin tidak aman, setidaknya masih ada harapan untuk hidup. Tapi yang mengejutkan Qin Chen adalah bahwa jimat ini benar-benar memblokir kekuatan aturan waktu. Di luar pusaran waktu, ketiga Ling Luling meraung dengan panik, bahkan mereka tidak berani masuk ke pusaran seperti itu, tetapi Qin Chen berjalan santai di tanah. Ini secara alami karena Qin Chen memiliki harta luar biasa yang dapat menahan erosi kekuatan waktu. Ini adalah kertas jimat bercahaya, yang membuat mereka semakin cemburu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.